Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen yang budiman, warga Morowali yang tercinta? Hari ini kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan ngobrol bareng seorang tokoh yang namanya tidak asing lagi bagi kita yang ada di Morowali, khususnya bagi masyarakat Wita Ponda. Hari ini saya sedang bersama dengan Pak Haji Joni Gozal. Apa kabar Pak Haji? Baik, Sehat? alhamdulillah. Jadi fokus ngurus toko ya? Iya, Sekarang masih di Golkar Pak Haji? alhamdulillah sampai hari ini saya masih di Golkar. Betah ya? Betah juga. Di pilkada ini yang Pak Haji tahu, Golkar sorong siapa? Sampai hari ini saya salah satu juga ketua Bapilu untuk zona 3 dari Partai Golkar. Ya. Sampai hari ini Golkar itu belum menentukan sikap siapa yang harus diusung. Ya. Tetapi saya memang seorang kader. Tetapi sebagai masyarakat Kabupaten Morowali, saya tentunya tidak bisa juga hanya melihat bagaimana kepemimpinan ini ke depan. Karena saya tidak harus konsisten dengan partai saya kalau memang toh itu tidak seiring pemikiran-pemikiran itu dengan kami sebagai masyarakat. Tentunya kami menginginkan tokoh-tokoh yang akan tampil ke depan ini, dalam arti yang akan saya usung secara pribadi, itu adalah seorang tokoh yang benar-benar kebijakannya itu banyak berpihak kepada rakyat. Karena saya salah satu putra Kabupaten Morowali merasa bertanggung jawab dengan daerah ini. Sehingga apabila saya salah, maka dosa itu saya akan tanggung ke depan untuk anak cucu saya. Netizen yang budiman, sepertinya pembahasan kita kali ini akan sangat menarik. Ini baru pembukaan saja sudah luar biasa Pak Haji memberikan statement kan. Tapi sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, warga Morowali yang tercinta, balik lagi bersama saya Gap di Halo Morowali dan masih bersama dengan Haji Joni Gozal yang lebih akrab disapa oleh orang-orang, oleh masyarakat dengan panggilan Haji Piala. Saya tidak mau lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya, sebelum rasa penasaran saya bertahun-tahun terjawab. Jadi saya punya rasa penasaran pribadi ini sama Pak Haji ini. Kenapa sampai dibilang Haji Piala, Pak? Kebetulan itu dipanggil Haji Piala itu sebenarnya nama kesayangan, nama kesayangan. Dan akhirnya sekarang jauh lebih top itu Haji Piala daripada Haji Joni Gozal. Dan saya tetap menerima itu karena saya akan tetap tampil sesederhana mungkin lah. Sehingga di sini lebih banyak orang kenal Haji Piala daripada Haji Joni Gozal. Gitu ya. Itu panggilan kesayangan, Pak? Panggilan kesayangan. Saya kira gara-gara nonton Piala Dunia, bukan? Bukan. Yang insya Allah bisa jadi piala ke depan untuk Kabupaten Morowali. Baik Pak Haji. Sekarang kan mau pilkada 27 November tahun ini itu eksekusinya kan untuk menentukan bupati kita di 2024 hingga 2029. Sekarang Pak Haji kalau kemana-mana lihat baliho banyak Pak Haji. Iya. Ada tidak di antara baliho-baliho itu yang membuat Pak Haji jatuh cinta? Kalau untuk hari ini saya sebagai tokoh masyarakat dan politisi juga untuk Kabupaten Morowali, sebenarnya kalau sampai hari ini yang wajar untuk memimpin daerah ini, saya pikir hanya Pak Taslim saja untuk sementara. Karena ada beberapa tokoh yang muncul sekarang ini, bukan berarti mereka tidak bagus, sama-sama putra daerah semuanya bagus. Ya. Saya pikir tidak ada yang punya visi dan misi ke depan untuk menyengsarakan rakyat. Semua baik untuk rakyat. Ya. Cuman tentunya di sini kita melihat yang mana
lebih berpengalaman, paling tidak tahu bagaimana kondisi daerah ini. Karena memimpin satu daerah itu ibarat seorang nakoda. Ya. Seorang nakoda yang baik itu adalah nakoda yang tahu dangkal dan dalamnya samudra yang akan dia lewati. Betul. Jadi Pak Haji ingin mengatakan bahwa di antara nama yang muncul, baliho-baliho yang muncul, kemudian nama-nama yang muncul yang diprediksi akan bertarung pada pilkada nanti, Pak Taslim yang paling mumpuni. Kalau menurut saya Pak Taslim, dan saya sangat berharap beliau tetap direkomendasikan oleh partainya, dan termasuk harapan kami tentu dari Partai Golkar juga. Ya. Mudah-mudahan Partai Golkar juga bisa merekomendasikan beliau supaya kami bisa saling membantu lagi ke depan. Tapi selain daripada yang Pak Haji sampaikan tadi, memang apa sih yang membuat Pak Haji berpandangan bahwa Pak Taslim ini? Saya melihat di dalam kepemimpinan Pak Taslim selama 5 tahun ini, Ya. kebijakan-kebijakannya, Pak. Kebijakan beliau ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Misalnya? Dengan banyaknya bantuan-bantuan UMKM, ya. Kami punya jalan-jalan tani. Saya ini salah satu petani juga. Ya. Jadi di satu sisi saya politisi, saya juga petani. Jadi banyak jalan-jalan tani kami sudah baik. Yang walaupun belum semuanya, karena kita juga menyadari bahwa di periode 5 tahun ini belum tentu bisa secepatnya bisa selesai. Tentunya kita inginkan dilanjutkan periode berikutnya supaya semua ini bisa selesai. Saya takutnya jangan Ganti. apa yang sudah bagus ini sekarang lantas dibawa kembali oleh orang yang baru dan tidak tahu ujung pangkalnya di mana. Akhirnya apa yang sudah terprogram dengan baik ini bisa salah kaprah ke depannya. Ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ganti bupati kan diprogram. Artinya keberlanjutan itu bisa putus. Benar. Tapi kalau misalnya Pak Taslim tidak diusung oleh Golkar, bagaimana? Kalau beliau memang tidak diusung oleh Partai Golkar, mungkin dengan sangat terpaksa, mungkin saya akan keluar dari Partai Golkar dengan tetap mengusung, membantu Pak Taslim untuk berjuang bersama-sama. Karena apa yang menjadi, saya merasa tidak rugi untuk keluar dari partai saya, karena apa yang menjadi pemikiran beliau adalah ini kepentingan orang banyak. Jadi saya punya tanggung jawab juga untuk membantu beliau. Berarti judulnya ini Pak Haji sangat sayang sama Pak Taslim. Ya, memang di samping ada hubungan kekeluargaan itu kita tidak bisa sangkali juga. Cuman dengan beliau saya pernah sama-sama di DPR di periode 2009-2014. Saya bersama beliau. Memang pada saat kami di DPR, beliau ini benar-benar tampil apa adanya, tidak mau neko-neko, dan itu juga dibawa setelah beliau jadi bupati. Saya sendiri waktu beliau jadi bupati, berapa kali saya menghadap di rumah jabatan maupun di kantor, saya merasakan bahwa tidak ada jarak, tidak ada batasan-batasan buat kami untuk ketemu beliau. Semua sangat gampang untuk mengutarakan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Semua serba gampang. Tapi memang netizen, Pak Haji ini dari dulu dikenal memang orangnya prinsip, istilahnya. Kalau dia sudah A, ya A forever. Jadi kalau beliau tadi bilang, kalau kemudian Golkar tidak bareng dengan Pak Taslim, beliau pilih bareng Pak Taslim daripada tetap di Golkar. Itu sebuah pilihan yang luar biasa ya menurut saya. Dan beliau ini adalah salah satu politisi Morowali, adalah salah satu aset Morowali. Beliau pernah di DPR, waktu itu bersama Partai Barisan Nasional, Pak Haji. Iya, benar. Dan memang dari dulu sejak beliau jadi anggota DPR, memang beliau adalah salah satu macannya DPR yang suaranya paling keras dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama Haji Joni Gosal, kita rehat lagi. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap dan Pak Haji Piala atau Haji Joni Gosal, tokoh masyarakat Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali. Baik Pak Haji, kalau menurut Pak Haji, daerah kita ini, Morowali kita ini, dari sekian sudah kali pergantian kepemimpinan, mulai dari zaman dulu waktu Pak Tato masih 7, kemudian ke Pak Andi Muhammad, kemudian ke Pak Datin Tama lagi, terus Pak Anwar Hafid, Pak Taslim, dan hari ini penjabat Rahman Syah Ismail. Dari semua pimpinan yang silih berganti ini, Pak Haji, menurut Pak Haji, apa sih yang masih kurang dari Morowali? Kalau sebenarnya kalau yang lalu-lalu ya banyak kekurangan di sana sini, termasuk sekarang ini. Cuman pada saat kepemimpinan Pak Taslim itu sendiri, saya pikir lebih mengarah ya, lebih mengarah ke apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya. Cuman memang masih ada kekurangan di sana sini yang perlu diperbaiki lagi ke depan. Misalnya apa itu Pak? Misalnya masih ada beberapa yang mungkin pengawasan ya, dari sisi pengawasan mungkin harus lebih diperkuat lagi, karena bagaimanapun juga masih banyak yang main-main lah, yang coba main-main kecil-kecil di bawah, sehingga itu tidak benar-benar sampai 100% kepada masyarakat, dan masih ada unsur-unsur KKN itu tadi. Ya, karena mungkin dia katakan dia kepala desa, mungkin ya kalau ada bantuan mungkin lebih ini keluarganya dulu. Ya, siapa pengurus-pengurus itu lebih diutamakan dulu dia punya keluarga atau kelompoknya toh. Sehingga saya harapkan kalau Tuhan memberikan restu kepada Pak Taslim untuk memimpin kembali, itu supaya jauh lebih diperbaiki lagi ke depan. Ya. Karena contoh, ini salah satu yang terjadi di daerah ini, macam ini ada beberapa kendala penyaluran UMKM, bantuan UMKM. Ini kemarin saya sempat pantau, artinya ada beberapa bantuan itu seperti bantuan motor. Ini bantuan motor, saya pikir ini aparat yang terkait harus melihat ini, membantu ini. Karena bantuan motor itu di dalam penganggarannya itu diperuntukkan untuk UMKM seperti pedagang somai, pedagang bakso keliling, tukang ojek. Tetapi kenyataannya untuk daerah Wita Ponda ini, yang sempat saya lihat, saya tidak mau berbicara daerah lain karena saya tidak lihat, nanti saya bohong. Yang saya lihat, yang dapat motor ini bukan pedagang. Yang dapatkan motor hari ini adalah tim sukses daripada caleg-caleg itu sendiri. Iya. Ini saya pikir ini harus tetap diusut ini sampai tuntas. Begitu. Jadi dari sisi itu kekurangannya Pak ya? Iya. Berarti itu masih penyakit lama itu Pak. Iya. Penyakit lama. Artinya memang betul butuh pengawasan dari atas agar program-program tadi, distribusi bantuan misalnya itu betul-betul sampai kepada yang berhak, sampai kepada penerima manfaat yang betul-betul profesinya sesuai dengan bantuan yang diberikan, supaya tidak salah sasaran. Artinya kalau menurut saya dalam hal itu pemerintah daerah tidak salah. Iya. Hanya perlu sedikit pengawasan lagi biar lebih tepat sasaran. Iya. Baik Pak Haji, ini di Wita Ponda ini ada salah satu masalah di Bumi Raya Wita Ponda ini yang saya anggap juga sebagai salah satu kekurangan daripada daerah kita selama ini, yaitu stabilitas listrik. Saya pikir ini tidak perlu kita jawab lagi. Karena ini sudah terjawab dengan pemerintahan Taslim. Iya. Dengan adanya Sutet sekarang, saya pikir itu adalah jawaban dari semuanya. Betul. Hanya kita tentunya sebagai masyarakat di sini harus memahami bahwa segala pembangunan itu, apalagi ini yang besar, pembangunan miliaran, itu butuh waktu. Iya. Tetapi saya juga sudah koordinasi dengan pihak Sutet maupun pihak PLN beberapa saat yang lalu bahwa selambat-lambatnya
bulan 11 ini Sutet itu sudah berfungsi dengan baik, sehingga untuk pasokan listrik Wita Ponda dan Bumi Raya itu saya pikir di bulan 11 sudah aman. Ya, kalau toh ada statement-statement baru, saya pikir itu hanya numpang nebeng ketenaran saja itu sebenarnya. Apa yang sudah ada mau diakui, padahal ini barang sudah ada. Dan sudah diperjuangkan oleh Taslim. Mulai dari pusat, kita tahu itu. Orang lain mungkin bisa dibohongi, tetapi kami tidak bisa dibohongi. Karena kami tahu siapa yang berjuang. Betul. Seperti itu Pak Haji. Jadi Sutet itu di zamannya Pak Taslim. Sampai hari ini kemudian sudah ada pembangunannya. Sudah mulai tarik kabel. Sudah mulai tarik kabel. Artinya seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, bahwa bulan 11 itu sudah bisa digunakan. Iya, begitu. Berarti itu menjadi solusi bagi listrik, masalah listrik kita Pak Haji. Baik, kemudian Pak Haji, saya ada pertanyaan lagi. Ini soal ke depan. Apa sih hal prioritas ke depan ini yang harus menjadi perhatian daripada program pemerintahan baru ke depan, wabil khusus kalau misalnya Pak Taslim terpilih, karena ini kan ceritanya Pak Haji ini dukung Pak Taslim. Jadi kalau misalnya Pak Taslim terpilih pada Pilkada 27 November nanti, apa hal prioritas menurut Pak Haji yang harus dilakukan oleh pemimpin terpilih ke depan? Yang prioritas. Ada beberapa hal. Tentunya seperti kami, khususnya di Kabupaten Morowali ini, saya melihat tentunya dengan adanya industri-industri nikel yang hari ini ada di IMIP, ya, Bahomo TP, IHIP ya, Topogaro. Tentunya itu sebagai masyarakat kami sangat membutuhkan pemerintah. Pemerintah itu berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakannya itu. Dengan membatasi beberapa ruang gerak daripada industri-industri ini. Contoh, dengan adanya beberapa monopoli dagang yang dilakukan oleh industri-industri ini. Ya. Jadi, kalau seperti ini ke depan, bagaimana Morowali ini, rakyat Morowali ini bisa lebih maju? Ya. Kami sebagai rakyat, kalau kami istilahnya tidak makan juga dari situ, ya kami tidak akan pernah merasa memiliki dengan adanya industri-industri yang ada ini. Contoh, ini sekarang saya dengar, yang anehnya sekarang kok ada terbit, saya dengar itu izin pabrik tahu. Jadi bagaimana UMKM kita di sini bisa berjalan? Jadi saya minta ini yang perlu dipikirkan kembali oleh pemerintahan ke depan. Bagaimana ini supaya kebijakan-kebijakan ini betul-betul berpihak kepada rakyat kecil. Ya. Kalau ini semua kita makan sama-sama, kami juga sebagai masyarakat hidup juga dengan dari situ, maka kami akan menjaga. Kami akan menjaga industri yang ada di daerah ini, dan secara otomatis stabilitas, keamanan di daerah ini akan jauh lebih baik. Oh, jadi ada pabrik tahu ya? Iya, ada pabrik tahu yang sudah dikeluarkan izinnya. Jadi bagaimana UMKM kita ke depan bisa berkembang? Berarti kasihan usaha-usaha rumahan, industri rumahan yang miliknya rakyat, yang usaha tahu itu terancam dong. Iya, semestinya itu dari pemerintah memang harus lebih jeli lagi melihat itu. Karena sudah bisa terjadi kecemburuan sosial. Contoh saja, contoh kecil macam tadi pengadaan sayur. Yang semestinya ini sudah bisa dilakukan oleh orang lokal, tapi dari pihak perusahaan yang mereka sendiri yang datangkan. Ini rawan. Ya, bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan daerah ini tidak bisa ke depan bisa tidak kondusif. Nah, pencegahan dini itu dari sisi keamanan tentu harus kita melirik di sini. Karena asal mula semua keributan demo apa yang ada ini kan kalau ketika rakyat itu merasa dizolimi. Baik, ditahan dulu Pak Haji. Ini menarik ini, ditahan dulu, kita rehat sebentar.
Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap dan masih bersama dengan Pak Haji Juni Gosal, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Morowali yang yang bertempat tinggal di Witaponda. Kita lanjut Pak Haji, soal yang tadi, soal industri. Tadi kan sempat kita sentil soal mau ada pabrik tahu ya. Sementara masyarakat kita banyak juga yang usaha tahu. Memang mengancam ya? Iya, saya pikir itu sangat mengancam perekonomian masyarakat kita, apalagi UMKM yang sementara hari ini kan dalam program pemerintah itu dari pemerintah pusat sudah menginstruksikan bahwa pemberdayaan UMKM. Tetapi kalau memang pabrik tahu itu sempat jadi dibuat di Kabupaten Morowali ini, berarti itu benar-benar mengancam perekonomian kita untuk masyarakat. Nanti kasihan lagi pengusahanya kita ya? Iya, pengusaha kita ke depan yang lebih ini akan merasakan itu. Padahal harusnya industrialisasi yang terjadi ini harusnya memberikan ruang kepada pengusaha lokal ya? Saya pikir amanah undang-undang itu memang seperti itu, memperdayakan pengusaha lokal. Ya, kalau memang pengusaha lokal itu sudah diperdayakan, maka salahlah dia kalau dia tidak merasa memiliki dengan adanya investasi besar di daerah ini. Karena akan berdampak ekonomi terhadap daerah kita. Tapi kalau tidak ada ruang, bagaimana? Ya, kalau tidak ada ruang diberikan, itulah yang kita harapkan. Bagaimana pemimpin kita ke depan bisa memperbaiki ini. Minimal membatasi ruang gerak mereka. Kalau ruang gerak ini sudah dibatasi, secara otomatis maka perekonomian daerah ini bisa lebih baik ke depan. Dan itu hanya kita bisa dapatkan dari sosok pemimpin seorang Pak Taslim. Gitu. Bicara pengusaha. Pak Haji bicara pengusaha tadi. Iya. Bagaimana dengan bagaimana Pak Haji melihat pengusaha-pengusaha lokal kita dalam hal ini kontraktor di dalam proyek-proyek daerah yang ada? Apakah teman-teman kontraktor lokal sudah mendapatkan ruang yang besar sesuai apa yang kita inginkan atau bagaimana? Ya, kebetulan saya selain politisi, saya juga seorang pengusaha lokal. Ya. Saya pikir dari zaman dulu semua orang tahu siapa kami, di keluarga kami adalah seorang, basic kami adalah pengusaha, bukan politisi sebenarnya. Sekarang, kalau pengusaha lokal ini, sebenarnya macam mati suri. Ya, hidup enggan, mati pun tak mau. Nah, bahaya itu. Bagaimana bisa berkembang? Ya. Ketika hari ini kita ke pemerintah daerah, ke kantor untuk melobi proyek atau bagaimana. Tetapi bagaimana kalau ruang gerak kita ini sudah sangat dibatasi? 80% kurang lebih proyek-proyek yang ada di Kabupaten Morowali itu adalah pokir dari DPRD. Ya, memang pokir itu kalau saya tidak salah dari Bupati memberikan ruang kepada DPRD itu kurang lebih 1 miliar untuk anggota DPRD. Tapi di tingkat pimpinan itu berbeda. Pasti porsinya jauh lebih besar. Nah, memang amanah undang-undang seperti itu. Tetap pokir itu sah secara undang-undang. Ya. Tetapi dalam pelaksanaan yang ada ini, saya pikir ini mudah-mudahan ke depan bisa menjadi perhatian dari Bapak Taslim kalau Tuhan meridhoi beliau memimpin kembali. Karena memang di amanah undang-undang itu adalah pokir ini adalah diberikan kepada kewenangan, diberikan kepada anggota DPRD kewenangan untuk memasukkan pokir di dalam APBD, ya, sesuai apa yang ditemui di lapangan yang tidak tercover dalam APBD atau musrembang. Itu harus dimasukkan. Tetapi di dalam pelaksanaannya ini sudah seperti itu, cuman di dalam tahap pelaksanaannya, proyek-proyek ini didominasi oleh DPRD. Seakan-akan proyek ini mereka punya pokir dan mereka yang harus kerjakan. Sementara di dalam undang-undang, DPRD ini dilarang kerjakan proyek. Walaupun bukan mereka secara langsung, tetapi di dinas itu sudah dipatok bahwa ini adalah proyeknya, pokirnya anggota DPRD. Walaupun itu dia
kecil-kecil lah ya, seperti pengadaan sapi apa yang tapi kali banyak. ya kurang lebih 1 miliar setahu saya setiap anggota DPRD. Nah, ini mereka coupling bahwa ini punya mereka dan mereka yang harus kerjakan. Ya, sehingga ini sudah tidak fair lagi, ya. Tugas hari ini memang tugas pengusaha yang punya perusahaan yang bayar pajak setiap tahun. Ya. Ini mereka ini yang mereka dapatkan di sini hanya sewa daripada perusahaannya, karena yang mengerjakan bukan mereka. Dari pihak ya entah itu tim sukses, entah itu apa. Saya pikir ini perlu dibenahi ke depan. Jangan ada ketentuan-ketentuan di dinas bahwa ini adalah pokir, tidak bisa lagi disentuh oleh pengusaha. Makanya kenapa ini banyak temuan di daerah ini dari hasil-hasil pekerjaan ini, karena yang bekerja di lapangan itu sebenarnya bukan kontraktor. Ya, kalau sesuatu hal yang sudah dikerjakan oleh bukan ahlinya, maka beginilah jadinya. Banyaklah temuan-temuan. Contohnya macam pengadaan sapi kemarin itu banyak temuan. Dan beberapa proyek-proyek konstruksi, banyak sekali temuan-temuan yang tidak sesuai. Saya pikir ini perlu diperbaiki ke depan. Kalau memang kita ini mau bagaimana pembangunan di Kabupaten Morowali ini jauh lebih baik ke depan. Dan saya pikir kenapa tadinya saya kembali mendukung Pak Taslim, karena saya pikir Pak Taslim ini masih bisa kita ajak diskusi. Ya, masih bisa kita diskusi, memberikan masukan-masukan yang insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa dijalankan kembali sesuai apa yang kami juga temukan di bawah. Karena kenapa hari ini saya juga banyak berbicara di dalam hal pembangunan Kabupaten Morowali ini, karena di samping saya itu adalah tokoh masyarakat yang punya tanggung jawab, masyarakat Morowali yang punya tanggung jawab dengan daerah ini. Yang kedua, saya salah satu pendukung Pak Taslim di periode yang lalu. Ya. Jadi apabila kebijakan-kebijakan dia ini ada yang tidak berpihak, ada yang tidak mengena, saya juga merasa bertanggung jawab dong. Ya, saya pikir begitu. Baik Pak Haji, ini pertanyaan terakhir ini. Ya. Pertanyaan terakhir untuk Pak Haji. Kalau dukungan politik kan jelas. Dukungan politik Pak Haji sudah sampaikan dengan sangat tegas, sangat jelas, sangat gamblang bahwa Pak Haji mendukung atau ingin membersamai perjuangan daripada Bapak Dr. Andus Haji Taslim untuk periode kedua nanti. Saya percaya bahwa seorang Haji Joni Gozal, seorang Haji Piala adalah bukan warga negara biasa, bukan warga negara yang standar, tapi seorang warga negara yang memiliki ide dan gagasan yang luas, bukan hanya untuk kemajuan dirinya, tetapi untuk kemajuan kita bersama. Saya pernah mendengar di sebuah warung kopi, tapi hanya selintas, Pak Haji, bahwa Haji Piala itu punya cita-cita, punya gagasan yang bagus untuk diterapkan oleh kepemimpinan, oleh pemerintahan yang akan datang. Saya jadi penasaran Pak Haji, apa itu? Ya, sebenarnya gagasan-gagasan itu adalah lahir dari apa yang kita temukan di lapangan. Lahir dari suara rakyat kecil yang kita dengarkan di bawah, yang insya Allah ke depan mudah-mudahan kami mengharapkan siapapun toh yang memimpin daerah ini ke depan, saya pikir itu bisa dipakai, diprogramkan, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat Morowali. Yang paling utama di sini, saya melihat pemerintah ke depan itu harus menyediakan rumah singgah di Bungku Tengah. Kalau bisa jangan terlalu jauh dari rumah sakit. Karena wilayah Kabupaten Morowali ini yang begini luas, apabila ada keluarga kita, saudara-saudara kita yang sakit, itu biasakan mereka butuh tempat tinggal, Pak, di sana. Jadi
Iya, kalau keluarga yang golongan ekonominya menengah ke atas itu tidak ada masalah. Bisa Dia sewa penginapan. biasa seperti penginapan, sewa kos dan lain-lain. Tetapi bagaimana? Kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemimpin ke depan harus kita pikirkan, buat apa sebenarnya kita terlalu pikirkan yang punya golongan ekonomi menengah ke atas? Yang kita harus pikirkan orang di bawah ini. Jadi idenya Pak Aji, pemerintah ke depan harus membuat sebuah rumah singgah yang akan jadi tempatnya orang yang misalnya dari Witaponda, dari pulau, Iya. ketika ada urusan di Bungku, misalnya ada keluarga masuk rumah sakit, di rumah singgah itu bisa istirahat, bisa menginap, begitu, Iya. begitu Pak. Iya, saya pikir seperti mungkin kita bikin biar dia seperti bangsal, ya, mungkin dengan lantai dari papan supaya jauh lebih bagus. Kita siapkan kasur yang seperti di kapal ya. Nah, itu. Saya pikir itu sangat membantu. Itu sangat membantu. Sangat betul. membantu. Sangat membantu. Dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, betul. Karena tidak semua orang punya keluarga di Bungku. Iya. Misalnya kan. Misalnya dari Witaponda atau dari pulau, tidak semua punya keluarga di Bungku. Dan tidak semua punya uang lebih untuk sewa penginapan, untuk sewa hotel misalnya. Menarik rumah singgah itu. Dan saya pikir dengan kedekatannya Pak Aji dengan Pak Taslim, ketika Pak Taslim misalnya insya Allah terpilih sebagai Bupati Morowali 2024-2029, saya yakin itu bisa dibikin. Iya Pak, jadi memang itu yang kita harapkan. Saya memang siap mendampingi beliau ke depan. Entah itu dari sisi mana, apakah itu saya pemikiran-pemikiran saya dibutuhkan, saya setiap saat, 1x24 jam, saya siap untuk membantu beliau. Termasuk yang harus dipikirkan oleh pemerintah kita ke depan, itu adalah salah satu harga tiket pesawat yang sangat melambung tinggi. Walaupun itu adalah keputusan dari pusat yang dijual dengan harga head. Kalau pemerintah daerah harus berbenturan dengan ini, ya mungkin tidak bisa dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Tetapi ini harus dipikirkan juga, karena kenapa? Kami masyarakat Morowali sampai hari ini, beberapa hari lalu juga sempat saya sampaikan dalam diskusi, bahwa kami tidak merasa memiliki loh dengan adanya bandara di Kabupaten Morowali ini. Ya. Buat apa bandara? Kami juga tidak bisa naik dengan kondisi ekonomi kita. Yang notabene hari ini adalah itu hanya bisa kita katakan macam diperuntukkan saja untuk orang Cina. Karena hanya orang Cina, karyawan perusahaan yang mampu. Toh kalau ada masyarakat yang bisa menggunakan fasilitas naik pesawat, itu hanya karena terpaksa, mungkin karena dia buru-buru, ada orang tua meninggal dan lain-lain. Dan ini juga Pemda ke depan, pemerintah ke depan harus memikirkan ini. Tentunya bukan hanya bupati, bukan hanya anggota, bukan hanya bupati, tetapi juga DPRD selaku pemerintah daerah. Ya, di dalam undang-undang kan DPRD juga pemerintah daerah, Pak. Ya, mitra. Mitra pemerintah daerah. Ini harus dipikirkan. Kabupaten Morowali sampai hari ini, PAD kita kalau saya tidak salah sudah lebih 600. Bukan 1 triliun. Belum. Itu dibandingkan dengan daerah lain yang PAD-nya mungkin jauh di bawah kita, kenapa bisa? Kenapa kita tidak? Kalau untuk kita menurunkan harga tiket tidak bisa, kita punya solusi dong untuk daerah ini. Iya, betul. Untuk masyarakat kita. Khususnya dengan paling tidak, khususnya masyarakat 7206. Berarti itu kan penduduk asli Morowali. Betul. Untuk 7206 itu tidak salah hari ini dengan PAD kita yang cukup besar, Pemda seharusnya diberikan bantuan subsidi. Harus ada subsidi kepada 7206. Kalau ini memang ada subsidi minimal Luwu Utara bisa disubsidi. Ya. Dari Masamba penerbangan ke Makassar itu cuma 250.000. Sisanya disubsidi. Harusnya bisa. Supaya kita juga sebagai masyarakat ini merasa memiliki dengan adanya bandara ini. Ya. Kita punya bandara, pemerintah juga melihat kita. Iya sih. Dan secara tidak langsung bahwa ini sebenarnya dengan harga yang begitu tinggi itu sangat merugikan masyarakat maupun itu pemerintah daerah. Karena kenapa? Otomatis perjalanan dinas juga kan mengacu ke situ juga, Pak. Iya. Penerbangan dari sini Makassar, Jakarta. Perjalanan dinas pejabat kita juga akan tinggi.
Mungkin kalau kita berhitung dari sisi ekonomi, jauh lebih murah ini barang. Dari apa yang sudah harga tinggi itu mendingin kita. Berarti itu salah Subsidi. satu, berarti itu harapan-harapannya Ya, Pak itu Haji harapan saya ke depan. ke depannya. Baik, Pak Haji, di Halo Morowali itu ada tradisi, ada kebiasaan, kalau obrolan, kalau perbincangan itu sudah mau selesai, maka Halo Morowali memberikan mic sepenuhnya kepada narasumber untuk menyimpulkan apa yang kita sudah bahas dalam bentuk closing statement. Jadi luar biasanya Halo Morowali ini Pak Haji, Ya. narasumber yang menyimpulkan. Artinya bahwa kita memberikan ruang kepada Pak Haji untuk menyampaikan hal apapun yang ingin Pak Haji sampaikan kepada netizen kita. Jadi dengan ini sebagai penutup, sebagai closing statement, saya berikan mic sepenuhnya kepada Pak Haji untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Halo Morowali, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Morowali. Dalam menghadapi pilkada ke depan, mari kita melihat siapa yang memang wajar kita dukung untuk memimpin Morowali. Bagi saya, mendukung Pak Taslim untuk periode selanjutnya itu adalah hal yang lebih baik, karena program itu tidak akan mungkin berjalan maksimal kalau hanya 5 tahun. Kalau bisa 10 tahun baru itu maksimal dan bisa kita rasakan oleh seluruh masyarakat. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Morowali. Terima kasih dengan Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, sebuah closing statement yang cukup ringkas, tapi padat ya, dari Pak Haji Joni Gosal atau Pak Haji Piala. Baik, netizen yang budiman, demikianlah perjumpaan kita kali ini, obrolan santai kita bersama Pak Haji Joni Gosal, tokoh masyarakat Kabupaten Morowali, lebih khususnya Kecamatan Witaponda. Haji, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Sukses terus. Amin, amin. Semoga rest areanya lancar. Amin, insya Allah. Baik, netizen yang budiman, dari kediaman Pak Haji Joni Gosal di Desa Sampian Tabak, Kecamatan Witaponda, saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.